Renungan Selasa 13 Januari 2026. Orang kagum akan kuasa yang dimiliki Yesus. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menampilkan diri sebagai pribadi yang memiliki kuasa ilahi yang berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi dan nabi-nabi lain. Mengapa? Karena dia utusan Allah, dia putra Allah, dia hadir untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, apa yang ditampilkan oleh Santo Markus dalam kisah Injil hari ini? Santo Markus menampilkan dua tindakan Yesus yang menakjubkan sebagai putra Allah yang memiliki otoritas kuasa ilahi. Pertama, ia mengajar dengan penuh kuasa. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus tampil berbeda dengan orang-orang Farisi karena fokus perhatian Yesus adalah sabda Allah. Ia mewartakan sabda Allah. Kata-kata yang digunakan Yesus adalah sabda Allah, bukan sabda manusia. Bahasa yang digunakan Yesus adalah bahasa kasih, bahasa cinta. Bahasa kasih yang diucapkan Yesus menyentuh dan mengena hati manusia, menggerakkan manusia untuk berubah dan berbuah. Gaya pewartaan Yesus yang penuh kuasa menarik minat banyak orang untuk mendengar dan kagum akan sabdanya. Sabda Yesus memiliki kuasa untuk menghalau segala kegelapan dan kuasa kejahatan. Kedua, ia melakukan tindakan kasih yang nyata dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus sedang mengajar, orang yang kerasukan setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan itu dihalau oleh Yesus dan diperintahkan agar keluar dari orang itu. Orang itu disembuhkan tanpa bantuan medis apapun. Sabda Yesus, ucapan yang keluar dari mulut Yesus berdaya penyembuh. Sabda Yesus menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa setan. Kuasa setan sama sekali tidak berdaya. Setan juga taat kepada sabda dan perintah Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana pengaruh sabda Yesus bagi kita saat ini? Saat ini banyak orang dirasuki oleh roh-roh duniawi. Kuasa kegelapan berjalan berbarengan dengan manusia dan merasuki hidup manusia, hidup kita. Untuk tidak taat, tidak jujur, tidak setia, dan tidak bertanggung jawab dalam tugas pelayanan, baik sebagai bapak, ibu, anak-anak dalam keluarga, sebagai pengurus gereja maupun sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Kadang kita juga memberikan tanggapan negatif, tidak sportif terhadap sabda Allah, perintah-perintah gereja. Malahan kita juga meniru ucapan dari sang setan itu. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus? Engkau datang hendak merepotkan kami. Engkau mengganggu kami dengan urusan gereja," dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berjalan dalam hidup kita. Kita semua harus berusaha membebaskan diri dari kuasa kegelapan, godaan dunia, dan berpaling kepada Yesus. Kita membutuhkan sabda dan kekuatan Yesus untuk membawa kehidupan bagi kita maupun bagi sesama kita. Kita butuh kuasa Yesus untuk mengusir kuasa setan ego kita, kemalasan, masa bodoh, dan sikap menutup diri. Kita jadikan Yesus sebagai pedoman hidup kita.